Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada siang yang penuh kebaikan ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk mendatangi panggilan-Nya yang mulia. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita serta menerima seluruh amal perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada khutbah yang pertama ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah pada umumnya agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa takut dalam hati kita, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut akan murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendorong kita untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu, zat yang maha menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih serta memuliakan dari hamba-hambanya, dari makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih serta memuliakan al-anbiya war rusul, para nabi dan para rasul. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memilih dari waktu yang Allah ciptakan,
Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan dengan keistimewaan yang sangat banyak. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa yang mana itu merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, Allah jadikan di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Wa dzukira minha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya wasyamu Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Quran, kitab suci Al-Quran, sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Oleh karenanya, dengan 2 perkara tersebut, ulama kaum muslimin bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Para ulama bersepakat bahwasanya amalan kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya akan Allah lipat gandakan. Tidak cukup sampai situ. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaba." Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba. Kemudian dalam hadis yang lainnya, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, "Man qama ma'al imam hatta yansarif." Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih dari awal rakaat sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka Allah akan catat untuk dirinya sholat 1 malam penuh. Sedangkan sholat yang dikerjakan hanya beberapa menit saja. Mungkin 15 menit, mungkin 30 menit, atau mungkin cukup lama 1 jam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan catat bagi hamba-hambanya yang beriman, yang berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat 1 malam penuh. Maka keutamaan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada hambanya, keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah, fastaghfiruhu wa tubu ilaih, innahu huwal waliyul ghafuru dzur rahmah.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumin alqah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang sangat banyak, yang sangat besar mengenai bulan Ramadan. Bahkan ketika seseorang berjumpa dengan bulan Ramadan di awal waktu, dia bergembira dengan menyambutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hadiah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya hanya berjumpa dengan bulan Ramadan, meskipun hitungan detik, beberapa saat dari bulan Ramadan saja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma idza jatanabatil kabair." Dan antara bulan Ramadan yang satu dengan yang lainnya, maka akan menjadi penghapus dosa apabila seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala siapkan hadiah yang tidak kalah besar. Hadiah yang Allah siapkan di penghujung bulan Ramadan, yang Allah sebutkan di dalam satu surat penuh. Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat daripada malam-malam sebelumnya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu wa nisa'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga serta istri-istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak untuk menghidupkan malam-malam tersebut, karena di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang sangat banyak di dalam bulan Ramadan. Seorang yang beribadah pada malam tersebut seakan-akan beribadah selama 1000 bulan. Yaitu seseorang beribadah selama 80 tahun. Lantas bagaimana dengan seorang yang Allah berikan kesempatan 10 kali Ramadan, 15 kali Ramadan, 20 kali Ramadan atau lebih? Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kelak pada hari akhir, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling pendek masanya, akan tetapi menjadi umat yang terbaik derajatnya. Karena apa? Karena keutamaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, keistimewaan yang Allah berikan pada bulan suci Ramadan.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin terbesit pada hati kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala siapkan hal tersebut? Allah berikan keistimewaan kepada kita. Allah berikan keistimewaan pada bulan suci Ramadan. Apakah Allah membutuhkan itu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fil mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, sekiranya kalian semua dari awal sampai akhir, dari golongan jin dan manusia, itu seperti hati orang yang paling baik, hamba yang paling taat, maka yang demikian itu tidak menambah kekuasaanku sama sekali. Dan jikalau kalian semua dari awal sampai akhir, dari golongan jin dan manusia, itu seperti hati hamba yang paling durhaka dan membangkang, maka yang demikian itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan ini semua untuk kita, untuk hamba-hambanya yang beriman, untuk hamba-hambanya yang Allah cintai. Maka kemenangan akan diraih bagi mereka yang bertakwa. Kemenangan akan didapatkan bagi mereka yang maksimal melewati hari-hari di bulan Ramadan. Dan kerugian bagi mereka yang menyia-nyiakan hari demi hari di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu mri'in adraka Ramadan wa lam yughfar lahu." Celaka bagi siapapun yang menjumpai Ramadan, kemudian Ramadan selesai, sedangkan dirinya belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk semangat beribadah, untuk istiqamah di bulan yang penuh kebaikan ini. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin azim, bada'a bi nafsihi wa thanna bihi malaikatihi haitsu qala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da ma idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma wafiqna bima tuhibbu wa tarda. Allahumma wafiqna fi Ramadan. Allahumma wafiqna bisyami wal qiyam wa ta'ati war rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Aqimus shalah.